Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kuliah kita yang kemarin adalah mengenai mahar. Nah, hari ini kita bahas tentang mahar. Kalau kemarin kan kita berbicara masalah mahar itu penting apa tidak, perlu mahal atau perlu murah, semua udah kita bahas. Lalu hari ini, mahar yang baik itu seperti apa dalam pandangan Islam? Tentu ini harus diketahui oleh calon mempelai berdua. Si calon suami memberikan mahar kepada si calon istri, si istri juga akan menerima mahar yang akan diterimanya dari calon suami tadi. Nah, kemarin kita bahas mahar itu harus bermanfaat. Tidak perlu mahal. Mahal itu tidak tidak dibatasi harus mahal, harus murah, tidak, tapi ada manfaatnya. Nah, baik. Kewajiban pertama suami terhadap istri adalah memberikan mahar. Itu sudah ketika melangsungkan pernikahan, pihak laki-laki disyaratkan untuk menyerahkan mahar sebagai simbol cinta kasih, bukti ketulusan hati, bukti rasa harga diri. Jadi perintah pemberian mas kawin ya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Terjemahannya, berikanlah mas kawin itu atau mahar itu kepada wanita yang akan kamu nikahi nanti sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan maupun kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, lalu makanlah pemberian itu, karena itu adalah sebaik-baik yang diberikan. Nah, ketika kita melihat pernikahan, katakanlah selebriti atau figur-figur publik, kita seringkali melihat menganga. Kenapa? Karena besarnya uang mahar yang diberikan. Bahkan ada yang tidak segan memberikan mas kawin bermiliar-miliar rupiah ya. Nah, muncullah sekarang pertanyaan, bagaimana sebenarnya mahar yang terbaik itu menurut pandangan Islam? Baik, di bawah ini kita bahas mahar yang terbaik adalah yang meringankan calon suami, bukan memberatkan. Kemarin kan sudah kita bahas juga, jangan ikut-ikutan keluarga. Nampak calon pengantin laki-laki ini, wah orang punya, orang sugih. Lalu calon mertuanya bilang, oh minta aja sebanyak-banyaknya pada suamimu. Nah, ini kan sudah kita bahas kemarin, tidak boleh. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Perintah memberi mahar mengajarkan umat muslim bahwa seorang wanita tentu layak untuk dihormati. Nah, oleh karena itu pemberian mahar harus disertai niat tulus, niat ikhlas untuk memuliakan si wanita tadi. Dalam sebuah buku fikih bercerita tentang mahar ya. Di sini para ulama sepakat bahwa tidak ada sebenarnya batasan maksimal untuk nilai-nilai mahar ini tadi. Namun ada pula yang mensunnahkan ya mahar senilai yang diberikan Rasulullah, yaitu ini zaman Rasulullah ya, terjadilah 5.000 dirham. Kalau sekarang kita di tanah air kita ini menggunakan nilai rupiah, berapalah batas kemampuan si calon suami tadi. Terlepas dari itu, pada prinsipnya bahwa para ulama bersepakat bahwa mahar terbaik adalah yang meringankan kedua belah pihak. Hal ini disandarkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang terakhir. Kenapa dari Aisyah? Karena Aisyah tiap hari bersama dengan Rasulullah. Banyak sekali hal-hal yang ditemukannya dalam kehidupan bersama dengan Rasulullah. Maka hadis ini pun dikatakanlah dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Tapi lalu para ulama juga menambahkan, walaupun dia paling ringan tapi paling bermanfaat ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa mahar yang diberikan harus memperhatikan dua hal. Apa itu dua hal? Pertama, memudahkan mahar, artinya gampang dicari kalau dia berupa benda ya. Memudahkan mahar dan menyesuaikannya dengan kemampuan. Yang kedua apa? Memilih mahar yang terbaik, tentu saja yang dapat dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh mempelai wanita. Wanita harusnya menentukan mahar yang sesuai dengan kemampuan calon suaminya.
agar tidak memberatkan. Hal ini boleh silahkan. Katakanlah sebelum terjadi pernikahan, si calon suami mengatakan dengan calon si istri, kira-kira apa ya maharnya. Nah, ini sebagai contoh di masyarakat zaman sekarang. Kenapa kok sekarang orang banyak membuat adalah perangkat sholat. Itu bukan soal ringan atau paling murah, gampang dicari di mana sejadah, di mana mukena, di mana dan lain sebagainya, tidak, tapi lebih banyak bermanfaat. Tapi dengan catatan, ingat ya, kalau kiranya kita nikah, membuat perangkat alat sholat sebagai mahar itu harus diamalkan. Jadi ada sejadah, ada mukena, tapi tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam kita hablum minallah. Nah, itu dilarang ya. Nah, definisi ini tentu berbeda dengan masing-masing orang. Katakanlah suatu yang baik menurut calon suami belum tentu baik di mata calon istri. Nah, tentu keduanya perlu menentukan titik tengah dengan berkoordinasi dan kompromi. Untuk laki-laki, pilihlah mahar yang disukai oleh calon istri, bermanfaat, juga sedang dibutuhkannya, tidak hanya sekedar pajangan ya. Jadi jika mas kawinnya adalah Al-Quran atau seperangkat alat sholat, maka lebih baik Al-Qurannya dibaca dan dipelajari serta alat-alat sholat lainnya. Oke, ini udah saya ceritakan masalah penting atau tidak mahar, kemudian berapa besarnya mahar sudah kita bahas ya.